Jumpa lagi Sobat Info Sehat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Gangguan mood dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari gangguan depresi berat hingga kondisi yang kurang umum, seperti gangguan bipolar dan gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Spesialis di Pusat Studi Anak, bagian dari Rumah Sakit Anak Hasenfeld di Eniulangone, dapat membantu menentukan apakah anak Anda mengalami gangguan mood. Berikut ini telah kita rangkum jenis-jenis gangguan mood pada anak. 1. Gangguan depresi besar. Gangguan depresi mayor umumnya dikenal sebagai depresi ditandai dengan perasaan sedih, bersalah, atau tidak berharga yang kronis. Anak-anak dan remaja yang mengalami depresi mungkin mudah tersinggung dan murung, mengeluh bahwa mereka bosan sepanjang waktu, dan kurang tertarik pada teman dan aktivitas yang dulu mereka sukai. Tanda-tanda depresi lainnya termasuk penurunan atau penambahan berat badan, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan pikiran tentang kematian atau keinginan untuk mati. Orang tua atau guru mungkin juga memperhatikan bahwa nilai turun dan anak kesulitan berkonsentrasi. Kombinasi faktor genetik, biologis, lingkungan, dan psikologis menyebabkan depresi. Depresi diturunkan dalam keluarga, tetapi bisa juga terjadi pada orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan kondisi tersebut. Situasi stres, seperti pindah rumah, pindah sekolah, masalah hubungan, atau kematian orang yang dicintai, dapat memicu episode depresi. Namun, suatu episode bisa saja terjadi tanpa pemicu yang jelas. 2. Gangguan depresi persisten. Tanda paling menonjol dari gangguan depresi persisten adalah suasana hati depresi atau mudah tersinggung yang berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Gangguan ini mirip dengan gangguan depresi mayor, namun perbedaannya adalah gejalanya lebih sedikit, tidak terlalu parah, dan bertahan lebih lama, terkadang hingga bertahun-tahun. Karena durasi yang lama dan intensitas gejala yang lebih rendah terkait dengan gangguan depresi persisten, anak-anak dan orang di sekitar mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengidap kondisi ini. Banyak orang menjadi terbiasa dengan gejalanya. 3. Gangguan bipolar. Seorang anak atau remaja dengan gangguan bipolar mengalami perubahan siklus antara depresi dan mania, yang ditandai dengan perasaan muluk-muluk, kegembiraan dan kekonyolan yang berlebihan, serta mudah tersinggung yang kronis dan parah. Gangguan bipolar dapat didiagnosis jika anak Anda mengalami episode manik di mana ia menunjukkan perubahan suasana hati yang dramatis dan tampak sangat bahagia atau bersemangat. Dia mungkin berbicara berlebihan, cepat, atau keras, dan sering atau tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Anak tersebut mungkin juga memiliki harga diri, ambisi, dan peningkatan aktivitas yang sangat tinggi. Tanda-tanda mania lainnya termasuk peningkatan energi, penurunan kebutuhan tidur, kehilangan kontak dengan kenyataan, dan perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol, mengemudi sembarangan, atau pergaulan bebas. Selama episode depresi, seseorang mungkin mengalami sifat mudah tersinggung, sedih terus-menerus, atau sering menangis. Dia mungkin memiliki pikiran tentang kematian atau bunuh diri dan kehilangan minat pada aktivitas favoritnya. Tanda-tanda depresi lainnya termasuk tingkat energi yang rendah, kelelahan, konsentrasi yang buruk, dan perubahan kebiasaan makan atau tidur. 4. Gangguan disregulasi. Amukan sesekali adalah hal yang normal dalam masa pertumbuhan, tetapi jika anak Anda terus-menerus marah atau mudah tersinggung, atau seringkali, intens, dan terus-menerus mengamuk, ia mungkin mengalami gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Kondisi ini ditandai dengan seringnya ledakan kemarahan yang tampaknya tidak proporsional dengan situasi tertentu. Ledakan terjadi rata-rata 3 kali atau lebih setiap minggunya selama 1 tahun atau lebih. Di antara ledakan emosi, anak-anak dengan gangguan ini terus-menerus mudah tersinggung atau marah. Gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu adalah diagnosis baru yang dikembangkan untuk lebih mengkarakterisasi anak-anak yang mudah tersinggung secara kronis dan parah. Anak-anak ini mungkin sebelumnya, dan secara keliru, didiagnosis mengidap gangguan bipolar, meskipun mereka tidak memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis tersebut. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.